Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan seperti biasa akan berkreasi menu yang super enak dari bahan ikan yang rasanya nikmat banget. Insya Allah teman-teman pasti suka. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya peran utamanya pasti ikan ya. Saya pakai ikan mas 1 kilo lebih atau 1300 gram. Sudah dibuang isi perutnya. Satu ekornya saya potong menjadi beberapa bagian dan sudah dicuci bersih. Lanjut marinasi ikan, beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai 1 buah. Oh ya teman-teman, untuk ikan gak harus ikan mas ya, bisa pakai ikan yang lain. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh penuh, merica atau lada bubuk setengah sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri dengan bumbu marinasi. Setelah semua ikan terbaluri dengan bumbu marinasi, kemudian diamkan ikan kurang lebih 10 menit supaya bumbunya meresap. Selanjutnya untuk bumbunya 5 siung bawang putih rajang tipis-tipis, bawang merah 7 siung rajang tipis juga, cabai rawit merah 10 buah, kemudian potong serong tipis seperti ini atau sesuai selera. Cabai hijau keriting ini ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 10 buah sama potong serong tipis juga ya. Oh ya, untuk cabainya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya, bisa dikurangi atau ditambahin. Tomat merah saya akan pakai 1,5 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong memanjang tipis-tipis seperti ini atau sesuai selera. Daun bawang ini kecil-kecil, saya hitung 3 batang, kemudian potong bulat sedang seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Daun seledri ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 3 tangkai, kemudian potong halus seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, taburi tepung terigu sedikit atau secukupnya. Kemudian goreng ikannya yang tadi kita marinasi. Fungsi dari tepung terigu supaya ikan digoreng tidak terlalu meletup-letup. Ikannya saya goreng sebagian dulu supaya tidak terlalu penuh. Ratakan supaya semua ikan terkena minyak, kemudian goreng ikan sampai matang dan kering. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya matang dan kering merata. Setelah ikan matang dan kering, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisanya, goreng seperti sebelumnya ya, sampai matang dan kering. Kemudian lanjutkan panaskan minyak goreng yang sama, tapi tidak semua, secukupnya aja. Tumis bumbu, tumis bawang merah, bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelah bawang putih dan bawang merah sedikit kuning kecoklatan, kemudian masukkan cabenya. Saya tambahkan daun jeruk 3 lembar, tumis sekalian. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai sedikit matang. Setelah cabai sedikit matang, masukkan tomatnya dan juga daun bawang, daun seledrinya. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih, dan terasi matang. Aduk-aduk tumis kembali sampai tomat, daun seledri, dan daun bawang sedikit matang atau sedikit layu.
Untuk garam jangan banyak-banyak dulu karena sudah asin dari terasinya dan ikannya juga sudah ada rasa. Tambahkan air sedikit kurang lebih 80 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak kembali sampai kuah mendidih kurang lebih 1 menit. Setelahnya masukkan ikan yang tadi kita goreng. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak sebentar cukup sampai semua tercampur rata. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah semua tercampur rata, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis ikan goreng bumbu iris terasi. Asli ini enak banget, sekali coba pasti akan bikin lagi. Karena rasanya yang begitu enak harus coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang bumbunya simple banget tapi rasanya nggak main-main. Rasanya yang enak banget, bikin candu, teman-teman harus coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama saya siapkan kacang panjang, ini kurang lebih 350 gram. Sudah dibuang pangkal dan ujungnya sedikit dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong, saya potong sepanjang ini. Untuk panjang pendeknya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya bahan kedua, ikan asin teri Medan sebanyak kurang lebih 100 gram. Kemudian siram dengan air panas cukupnya sampai semua ikan teri tertutup dengan air panas. Langsung aduk-aduk sebentar, fungsi dari menyiram air panas supaya mengurangi asinnya sedikit dan jadi lebih higienis. Setelahnya buang airnya dan tiriskan seperti ini. Selanjutnya untuk bumbunya 3 siung bawang putih rajang tipis-tipis. Ini bawang putihnya besar-besar banget, untuk ukuran bawang putih yang sedang bisa pakai 4 siung ya. Bawang merah 4 siung rajang tipis juga. Ini juga sama, bawang merahnya besar-besar, untuk bawang merah yang ukuran sedang bisa pakai 5 siung ya. Cabai rawit merah 7 buah, potong serong tipis. Cabai merah keriting 6 buah, potong serong tipis juga. Oh ya, untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman, bisa dikurangi atau ditambahin. Kemudian untuk bumbu lainnya atau tambahannya, lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 2 lembar. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng dulu kacang panjangnya. Ratakan dan aduk-aduk sampai semua kacang panjang terkena minyak, kemudian goreng kacang panjang sebentar, kurang lebih 2 atau 3 menit. Setelah digoreng 2 atau 3 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut goreng ikan terinya. Ratakan supaya semua teri terkena minyak, kemudian goreng teri sampai matang dan kering. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya teri kering merata. Setelah teri matang dan kering merata, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua, secukupnya aja. Tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelah bawang merah bawang putih sedikit kuning kecoklatan, kemudian masukkan cabai, lengkuas, dan daun salamnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang.
Setelah cabai matang, tambahkan air kurang lebih 60 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, biarkan mendidih kurang lebih 1 menit supaya kuahnya menyatu dengan bumbunya dan sedikit menyusut. Setelahnya masukkan kacang panjangnya, teri, tambahkan penyedap rasa dan gula putih. Tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari terinya dan bekas minyak goreng. Lanjut aduk-aduk, masak sebentar, cukup sampai semua tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah semua tercampur rata, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng kacang panjang goreng teri. Ini asli super enak banget, walaupun bumbunya sederhana, tapi ini berhasil bikin makan nambah terus. Karena rasanya yang bikin candu, teman-teman harus coba, karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu tahu yang super duper enak, yang bumbunya kerasa banget dan meresap banget ke tahunya, dan di setiap gigitannya terasa nikmat banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama, peran utamanya pasti tahu ya. Saya pakai tahu putih sebanyak 4 buah atau 600 gram. Kemudian potong-potong, saya potong seperti ini atau sesuai selera. Setelah semua tahu dipotong-potong, kemudian marinasi tahu. Ini bumbu untuk marinasi tahu diantaranya garam 1 sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Kemudian tambahkan air secukupnya. Setelahnya ratakan atau aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian lanjut marinasi tahu, balurkan tahu dengan bumbunya seperti ini. Setelah semua tahu dibaluri dengan bumbu marinasi, kemudian diamkan tahu kurang lebih 5 atau 10 menit. Selanjutnya untuk bumbunya, cabai keriting hijau, ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 8 buah. Kemudian potong serong tipis seperti ini atau sesuai selera. Tomat merah ini kecil-kecil, saya pakai 2 buah. Kalau untuk ukuran besar boleh pakai 1 buah ya. Kemudian potong dadu kecil seperti ini. Tomat hijau ini ada yang kecil, jadi saya pakai 3 buah. Untuk ukuran yang sedang atau besar bisa pakai 2 buah ya. Kemudian sama potong dadu kecil seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lainnya, lengkuas cukupnya dikeprek, daun salam 2 lembar. Selanjutnya untuk bumbu halusnya, bawang putih ini ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 5 siung. Bawang merah 9 siung. Cabai merah keriting 8 buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus, tapi kalau pakai chopper tidak pakai air, jadi tidak bisa terlalu halus banget ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, goreng tahu yang tadi kita marinasi. Kemudian goreng tahu sampai kering, sampai sisi-sisinya berkulit. Tapi nanti jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya tahu kering merata. Setelah tahu matang, kering merata, dan berkulit seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu halus dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sekalian daun salam dan lengkuasnya, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak.
Setelah bumbu matang, kemudian masukkan tahunya. Kemudian tambahkan air kurang lebih 500 ml. Tambahkan juga penyedap rasa dan lada bubuk. Kecap asin kurang lebih 1 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 4 atau sampai 5 sendok makan. Oh ya teman-teman, tidak perlu pakai garam ya, karena sudah asin dari kecap asinnya dan tahunya sudah ada rasa. Kemudian masak sampai kuah menyusut menyisakan sepertiga dari keseluruhan air 500 ml. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut menyisakan sedikit atau bisa dibilang nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk lanjut masak kembali sampai cabai dan tomat setengah matang, sampai matang juga boleh. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah cabai dan tomat dirasa cukup kematangannya, matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis tahu kecap. Saya bikin tidak terlalu manis, tidak terlalu banyak kecap, jadi warnanya tidak terlalu hitam ya. Ini asli enak banget, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Jujur tidak perlu pakai lauk lain, pakai ini aja sudah mantap banget. Wajib coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak, yang sukses enaknya, dan setelah coba resep ini atau lauk ini pasti kagum dengan rasanya. Auto makan jadi nambah terus, dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Pertama untuk bahannya saya siapkan daging sapi yang sudah direbus dan dipotong dadu kecil sebanyak 350 gram. Saya pakai bagian sengkel, boleh pakai bagian yang lain ya. Bahan kedua buncis 300 gram yang sudah dibuang pangkal dan ujungnya sedikit dan serat pinggirnya dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya potong bulat kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera. Kemudian untuk bumbunya pertama saya siapkan cabenya dulu sebanyak 8 buah. Kemudian potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera. Cabai merah keriting 8 buah, potong bulat kecil juga. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya, bisa dikurangi atau ditambahin. Tomat merah saya akan pakai 1,5 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lain atau bumbu tambahannya, lengkuas cukupnya digeprek, daun jeruk 2 lembar, daun salam 2 lembar. Selanjutnya untuk bumbu halusnya, 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 7 siung bawang merah, jahe sedikit atau 1,5 cm, 2 butir kemiri, merica butiran setengah sendok teh, air sedikit supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis sekalian daun salam, daun jeruk, dan lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan dagingnya. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar, kurang lebih 1 menit.
Setelahnya masukkan air kaldu atau bekas air rebusan daging kurang lebih 300 ml. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula putih. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan juga. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah setengah menyusut kurang lebih seperti ini, kemudian masukkan cabai dan tomatnya dan juga buncisnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai buncis matang. Tapi jangan lupa nanti koreksi rasa ya. Setelah buncis matang, tapi kalau ini saya tidak terlalu matang ya, buncisnya jadi masih agak renyah gitu. Matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng daging buncis pedas. Ini asli ya ampun, mantap banget, enak banget. Kalau sudah makan pakai lauk ini jangan harap bisa berhenti makan, pasti pengen makan terus. Karena serius ini terlalu enak. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum.